Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Kusmastuti Hendrawan, dosen program studi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Produk. Sebagai bentuk pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau sering disingkat PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Mata kuliah ini atau Perancangan dan Pengembangan Produk merupakan mata kuliah wajib program studi Teknik Industri dengan bobot 3 SKS. Di mana mata kuliah ini mempelajari tentang tahap-tahap perancangan dan pengembangan produk mulai dari proses identifikasi kebutuhan pasar, proses desain produk, pengembangan alternatif konsep, sampai dengan menghasilkan rancangan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis perancangan dan pengembangan produk. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami macam-macam metode untuk permasalahan perancangan dan pengembangan produk. Yang ketiga yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan konsumen untuk merumuskan konsep perancangan produk. Yang keempat, mahasiswa mampu merumuskan arsitektur suatu desain produk dan membuat prototyping, mampu melakukan analisis produk berdasarkan aspek ergonomi dan ekonomi. Bahan ajar atau bahan pokok bahasan dalam kuliah perancangan dan pengembangan produk ini meliputi pengantar perancangan dan pengembangan produk, proses organisasi perancangan pengembangan, metode perancangan dan pengembangan produk, identifikasi kebutuhan konsumen, quality function deployment, seleksi konsep, arsitektur produk, evaluasi ergonomi dalam perancangan produk, prototyping, dan yang terakhir yaitu analisis ekonomi dan manajemen pengembangan produk. Untuk referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini diantaranya yaitu buku Product Design and Development karya Ulrich and Eppinger, buku Inovasi Nilai Pelanggan dalam Perencanaan dan Pengembangan Produk karya Humaris Hardipurba, serta buku tulisan saya sendiri dan rekan saya Anissa Dian Iswahyuni yang berjudul Value Engineering, Urgensi dan Implementasi. Selain itu, sebagai bentuk integrasi penelitian dalam proses pembelajaran, saya menggunakan hasil penelitian saya yang terkait dengan bahasan perancangan dan pengembangan produk sebagai referensi tambahannya. Metode DIA digunakan dalam pelaksanaan mata kuliah ini, di mana deliver dilakukan penyampaian materi pembelajaran tentang bahan kajian perancangan dan pengembangan produk. Diskusi kelompok dan cooperative learning juga digunakan di mana mahasiswa saling berdiskusi, bertukar pikiran, membahas suatu pokok bahasan tentang teori mata kuliah tersebut, serta menggunakan project based learning di mana mahasiswa diharapkan nantinya dapat saling bekerja sama untuk menyelesaikan project yang berkaitan dengan perancangan dan pengembangan produk. Untuk interaction dilakukan melalui tanya jawab dengan mahasiswa di dalam kelas. Sedangkan untuk asesmen ketercapaian mata kuliah dilakukan berdasarkan ketentuan bobot penilaian yang telah kami sepakati bersama mahasiswa saat kontrak perkuliahan pada pertemuan pertama, yaitu dengan komposisi tugas individu 15%, UTS 20%, UAS 20%, kehadiran 20%, perilaku 15%, dan tugas kelompok 10%. Berikut saya tampilkan unjuk kerja bidang pengajaran saya pada mata kuliah perancangan dan pengembangan produk, khususnya pada pertemuan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Lemes banget ya. Ulangi, gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, sebaiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat terserap dengan baik dan bermanfaat untuk kita ke depannya. Mari kita berdoa dimulai.
Oke, berdoa selesai. Sebelum kita memulai perkuliahan, saya mau cek dulu apakah ada yang tidak berangkat. Hadir semua, Bu. Hadir semua ya, oke. Nanti saya absensi di siakatnya, ya. Oke, baik. Kita ketemu lagi di mata kuliah perancangan dan pengembangan produk, ya. Mata kuliah perancangan dan pengembangan produk. Kita sudah di pertemuan 6, ya. Sebentar lagi kita UTS. Nah, sebelum masuk ke materi kita hari ini, saya akan merecall lagi nih materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada yang masih ingat kita minggu lalu itu belajar tentang apa? Saya, Bu, Ya. tentang metode-metode dalam perancangan dan pengembangan produk, Bu. Oke, tentang metode perancangan produk ya. Oke, baik, benar ya. Kita minggu lalu mempelajari tentang metode-metode dalam perancangan dan pengembangan produk. Nah, kita ketahui ada dua penggolongan, yaitu ada metode kreatif dan juga metode apa yang satunya adalah metode rasional ya. Ada yang bisa membedakan atau tidak antara metode kreatif itu yang seperti apa dan metode yang rasional itu yang seperti apa? Saya, Bu. Oke, Mbak Windy, silakan. Perbedaan metode kreatif dan metode rasional. Metode kreatif, metode perancangan yang bertujuan untuk membantu merangsang pemikiran kreatif dengan cara meningkatkan produksi gagasan, menyisihkan hambatan mental terhadap kreativitas, atau dengan cara memperluas area pencarian solusi. Contohnya dengan cara brainstorming. Sedangkan metode rasional menggunakan pendekatan yang sistematik dalam merancang. Oke, itu tadi perbedaan dari metode kreatif dan metode rasional ya. Oke, kalau di metode kreatif tadi contohnya ada dengan menggunakan brainstorming atau kita berkumpul ya, tukar pikiran seperti itu nggak? Nah, kalau di metode rasional ada yang bisa menjawab enggak ya terkait dengan, kan ada beberapa metode ya di dalam metode rasional. Ada yang bisa menjelaskan tidak untuk metode value engineering ya, value engineering itu konsep dasarnya itu seperti apa kalau untuk metode value engineering? Saya, Bu. Oke, Mbak Wafik silakan. Metode value engineering pada dasarnya yaitu mengembangkan produk dengan tujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai produk bagi pembeli dan mengurangi biaya bagi produsen. Tahapannya meliputi tahap informasi, tahap kreatif, tahap analisis, dan tahap presentasi. Oke, saya rasa untuk penjelasan di minggu sebelumnya masih belum menguap ya, masih bisa dipahami oleh teman-teman. Hari ini kita lanjutkan perkuliahannya ya. Untuk bahasan di pertemuan 6 ini saya akan menyampaikan terkait dengan bahasan identifikasi kebutuhan konsumen. Kenapa sih dalam perancangan dan pengembangan produk kita harus dimulai dulu dari identifikasi kebutuhan konsumen? Ada yang bisa menyampaikan pendapat mungkin? Saya, Bu. Oke, Fandi silakan. Pentingnya dilakukan identifikasi kebutuhan pelanggan agar produk yang kita rancang atau kembangkan sesuai dengan harapan konsumen sehingga bisa diterima oleh pasar. Oke, Mas Fandi, terima kasih atas pendapatnya terkait dengan pentingnya identifikasi kebutuhan konsumen itu apa gitu ya tadi ya. Oke, betul. Karena yang seperti saya katakan sebelum-sebelumnya ya, kita membuat produk itu gampang, tapi cara menjualnya atau menawarkannya atau memasarkannya itu yang susah ya. Bagaimana cara produk kita itu bisa diterima oleh konsumen, diterima oleh masyarakat, seperti itu ya, itu yang sulit. Makanya perlu nih kita melakukan identifikasi kebutuhan konsumen. Sekarang saya punya satu gambar nih ya. Ada toilet nih ya, toilet, ada bayi sedang pup sama-sama baca koran nih. Yang satu ya, ini toiletnya adalah toilet yang biasa ya, seperti yang di umum ya, di biasa umumnya seperti ini ya, posisinya seperti ini nih adiknya. Yang satunya ini
seperti ini. Kira-kira ya, kalau teman-teman itu sudah punya anak ya, kalau bisa di-adjust gitu ya, kalau mau beli khusus untuk toiletries ya, belajar untuk toilet gitu, kira-kira teman-teman mau pilih yang mana untuk anak kalian itu? Yang sesuai gitu, yang dirasa sesuai, kira-kira yang mana? Yang itu, Bu. Yang mana? Kanan, kiri? Kanan ya. Ya, maka ya ini salah satu pengembangan produk. Sebenarnya kan udah pernah lihat belum toilet yang sekecil ini? Belum ya, karena ini mungkin produk custom ya, produk custom khusus untuk anak bayi. Nah, itu juga berarti dalam proses pengembangan produk itu disesuaikan dengan penggunanya atau konsumennya. Kalau di sini konsumennya bayi, ya kita sesuaikan dengan kebutuhannya bayi. Oke. Tentang identifikasi kebutuhan pelanggan, yang pertama adalah teman-teman diharapkan ya nanti mampu menentukan segmen dan target pasar. Pertama yang kita lakukan untuk identifikasi kebutuhan pelanggan adalah kita bisa identifikasi ini dulu, menentukan segmen pasarnya siapa, target pasarnya siapa. Yang selanjutnya yaitu teman-teman diharapkan nanti mampu mengidentifikasi pesaing ya, pesaing dari produk yang akan kita kembangkan ya. Yang selanjutnya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan menganalisis pasar. Nah, ini memang yang akan kita bahas ya. Nah, ini pengertian dari identifikasi kebutuhan konsumen. Apa sih itu? Identifikasi kebutuhan konsumen merupakan bagian yang integral ya dari proses pengembangan produk dan merupakan tahap yang mempunyai hubungan paling erat dengan proses penurunan konsep, seleksi konsep, benchmark dengan pesaing, dan penetapan spesifikasi produk. Di sini ada kata integral atau berkaitan ya. Identifikasi kebutuhan konsumen menurut bagian integral. Integralnya kenapa ya? Karena dalam proses identifikasi kebutuhan pelanggan ini kita memerlukan sinergi dari beberapa stakeholder atau bidang-bidang yang terkait ya. Tidak hanya kalau di perusahaan, mungkin ya kita lihat di perusahaan, kalau di pengembangan produk kita kan khususnya di bidang R&D ya atau Research and Development. Tapi dalam hal ini ya, karena kita mengembangkan produk, kita harus melibatkan beberapa pihak ya, beberapa pihak. Nah, di sini identifikasi nanti akan berpengaruh ya untuk proses selanjutnya, yaitu apa? Ada penurunan konsep atau pembuatan konsep, seleksi konsep ya, dan juga sampai ke nanti goals-nya atau tujuan dari identifikasi pelanggan itu adalah terbentuknya spesifikasi dari produk yang akan kita buat. Ya. Tujuannya meyakinkan bahwa produk telah difokuskan terhadap kebutuhan pelanggan. Jadi benar-benar yang dibutuhkan oleh pelanggan atau konsumen atau usernya kita ya. Terus yang selanjutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan pelanggan yang tersembunyi dan tidak terucapkan ya. Nah, yang selanjutnya adalah menjadi basis untuk menyusun spesifikasi ya. Karena dari kebutuhan-kebutuhan yang sudah terakomodir, yang sudah kita himpun, itu kita seleksi menjadi spesifikasi produk. Yang selanjutnya adalah menjamin tidak ada kebutuhan pelanggan penting yang terlupakan. Nah, ini yang penting. Karena kalau misalkan pernah nggak teman-teman itu merasa, oh ini produknya udah bagus, tapi ya lah Jan, jadi orang anak fitur kie ya, kan itu kan juga bisa kan ya, bisa juga karena mungkin dari identifikasi kebutuhan pelanggan ada satu fitur atau satu spesifikasi kebutuhan yang belum terakomodir gitu ya. Terus selanjutnya tahapannya yaitu pertama membuat batasan ya, membuat batasan. Batasannya itu nanti segmen kita siapa, target pasarnya siapa, penggunanya siapa sih gitu. Terus yang selanjutnya mengumpulkan data mentah dari pelanggan. Yang selanjutnya menginterpretasikan menjadi kebutuhan pelanggan. Nah, yang pertama ini adalah menentukan batasan usaha. Kita deskripsikan dulu produk yang akan kita kembangkan itu deskripsinya apa. Misalkan kita mau mengembangkan diaper bag tadi ya.
sasaran bisnis kunci ya, ini orangnya mau siapa ya. Terus target pasarnya, pasar utama berarti tadi ya, misalkan umur berapa ya, gendernya apa misalnya seperti itu. Pasar sekundernya juga nanti kita deskripsikan. Terus asumsi yang mendukung usaha pengembangan. Asumsinya ya kita bikin batasan-batasan untuk perancangan atau pengembangan produknya itu nanti. Misalkan kita mau mengembangkan diaper band, misalkan harganya nanti berapa, bahannya pakai apa ya, terus nanti kapasitasnya berapa. Nah itu kita bikin constraint-nya dulu, asumsinya. Terus kita menentukan pihak-pihak terkait yang bisa kita ajak diskusi juga ya, pihak-pihak terkait. Oke, untuk mengumpulkan data mentah atau mengumpulkan data untuk identifikasi pelanggan, inginnya pelanggan itu apa aja, itu ada 4 ini ya, ada 4 metode yang sering digunakan. Yang sering digunakan ya, harus di-highlight yang sering digunakan. Yang pertama adalah kuesioner. Kuesioner tahu ya? Apa? Angket. Oke. Kayak kuesioner, nanti teman-teman bikin list variabel atau indikatornya apa saja yang memungkinkan ya, bisa menjadi spesifikasi produk yang akan dibuat. Terus yang selanjutnya adalah interview atau tanya jawab ya, tanya jawab ke target pasarnya. Kira-kira kalau misalkan saya mau mengembangkan produk A ya, diaper bag itu tadi, kira-kira butuhnya apa aja sih? Ya itu wawancara ya, wawancara terbuka. Nah biasanya kalau yang wawancara ini malah kita bisa dapat inputan ya, atau masukan yang tidak terduga itu tadi ya, yang benar-benar diinginkan oleh konsumen. Oh saya pengen ini. Nah ini melalui interview atau wawancara. Focus group ini dilakukan ya, misalkan kita di suatu forum ya, membahas tentang bagaimana nih mau mengembangkan produknya, apa kekurangan dari produk sebelumnya, apa yang akan kita mau kembangkan, seperti itu. Terus observasi produk pada saat digunakan. Nah ini kita evaluasi produk yang sudah ada ya, kita uji cobakan ya, istilahnya ini kita risetkan ya, terus baru kita kembangkan. Nah bagaimana sih menginterpretasikan data mentah menjadi data spesifikasi ya, kebutuhan pelanggan. Yang pertama di sini ya, ekspresikan kebutuhan sebagai apa yang harus dilakukan, bukan bagaimana melakukannya. Jadi bagaimana sih produk itu bisa memuaskan pelanggan dengan spesifikasi yang memang diharapkan gitu ya, memang dibutuhkan. Terus gunakan pernyataan positif bukan negatif ya. Jadi bukan yang kita bukan mengevaluasi yang negatif, tapi kita menggunakan pernyataan yang positif yang bisa memang itu value added atau nilai tambahnya dari produk tersebut. Terus ekspresikan kebutuhan sebagai atribut dari produk. Ya ini udah mulai mengerucut ke spesifikasi ya, menjadi atribut. Atribut itu kan yang melekat, yang harus melekat. Seperti misalkan atribut untuk dosen harus pakai name tag. Berarti kan ini salah satu atribut dari dosen ya. Nah, berarti kita golongkan menjadi beberapa kebutuhan, lalu kita bikin atributnya. Jadi menjadi satu poin-poin indikator ya, yang nanti akan melekat pada produk. Tapi ya dalam menginterpretasikan data mentah ini, teman-teman jangan maksa ya di sini. Jangan maksa kudu ada, harus ada, mesti ada, itu jangan. Tapi apakah ini bisa dilakukan atau tidak, gitu ya? Ini perlu ada atau tidak kayak gitu. Oke, di sini saya contohkan, ini hasil penelitian saya dan juga kakak tingkat teman-teman, Mbak Afi Wiji. Kami melakukan pengembangan produk nih terkait dengan produk kacang sangrai. Ya, kacang sangrai yang selama ini teman-teman makan itu rasanya apa? Ada rasanya nggak? Rasanya apa? Rasa kacang. Rasa kacang aja ya. Kami mencoba melakukan survei apakah produk kacang sangrai ini bisa dikembangkan ya, selain
rasa original dan tadi asin ya yang sudah ada misalkan. Nah, di sini kita bikin deskripsi produknya dulu ya. Di sini kita ambil inovasi produk kacang sangrai aneka rasa dan aroma ya, dan aroma di sini yang dikemas dengan menarik sebagai cemilan sehari-hari. Nah, ini deskripsinya harapannya seperti ini. Manfaatnya yaitu dapat menjadi alternatif cemilan yang inovatif dengan varian rasa dan aroma. Ya. Target pasarnya siapa? Karena ini kacang ya, jadi bisa semua orang ya. Semua orang dapat mengkonsumsi, khususnya bagi pecinta kacang sangrai. Bayi nggak bisa tuh. Ya sih, bayi nggak bisa ya. Itu berarti kita nanti bikin asumsinya ya, constraint-nya nanti. Nah, kita bahas dulu di bagian pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan ya. Di sini kami asumsikan adalah ada konsumen, bagian produksi, penjual, dan supplier. Segmentasi pasarnya kita usia 8 tahun ke atas. 8 tahun itu kan SD nggak sih? SD kan ya? Kayaknya sudah bisa makan kacang kan ya? 8 tahun ke atas, ya pria wanita bisa, pekerjaan ya semua orang ya, masyarakat bisa, pendidikan juga seluruh jenjang. Nah, di sini nih ada contoh identifikasi kebutuhan, bagaimana Mbak Wiji ini ya penelitiannya, dia ada beberapa variabel yang untuk membangkitkan ya, dia menggolongkan menjadi ada rasa, ada aroma, terus harganya berapa, dan ada pertanyaan lainnya terkait dengan kemasan ya. Di sini kemasannya itu mempengaruhi nggak sih daya beli gitu kan ya? Karena kan tadi kita mau menggeser terkait dengan pola konsumennya ya. Terus informasi gizi penting nggak sih gitu kan? Ini pertanyaan terbuka. Nah, ini adalah ya yang disebut dengan identifikasi kebutuhan konsumen. Sebenarnya butuhnya yang mana sih? Oh, ternyata paling banyak tuh pengennya yang manis. Mungkin belum ada ya. Orang-orang yang diteliti untuk secilacap. Ya, kami itu meneliti atau respondennya itu seluruh Cilacap, kita klasterisasi, ada 400 berapa responden gitu yang mengisi. Nah, hasilnya adalah ya, yang manis ternyata lebih banyak ya. Pengennya manis nih. Aromanya juga manis-manis. Kalau di sini kemarin Mbak Wiji itu mengasumsikannya kalau manis itu nanti adalah rasa karamel. Gitu, rasa karamel di sini ya. Jadi kacang rasa karamel. Nah, untuk harganya ya, responden itu lebih memilih yang 10.000 sampai 15.000. Kita harus menentukan harganya nggak jauh dari ini. Agar apa? Bisa diterima pasar. Kalau terlalu mahal, berarti kita ngambil yang 20%. Ya, 20% dari respondennya itu kan berarti suara ya. Ini kan bisa merepresentasikan suara dari konsumen. Jadi kita coba bikin yang seperti ini. Yuk, ada yang bisa ini variabelnya apa aja kira-kira? Ya, Pak Suki. Ya. Dari warnanya, Bu. Oke, dari warnanya ya bisa ya. Yang lainnya? Bu. Amar, oke? Dari bentuknya. Dari bentuknya, bentuk maskernya, oke. Yang lainnya ada? Bu. Oke, Fandi. Bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan ya bisa juga. Yang lainnya mungkin ada aspek apa lagi? Apa? Motif maskernya juga bisa. Oke, ada lagi? Oke, Mbak Lilis. Fungsinya. Oke. Terus yang lainnya ada? Oke. Model pengait maskernya, Bu. Model pengait masker. Oke, ya bermacam-macam ya. Yang lainnya ada? Bu. Oke. Dari harganya. Dari harganya, siap. Oke, dari harganya juga bisa bervariasi ya. Yang lainnya mungkin? Saya, Bu. Jumlah lapisan kain maskernya. Jumlah lapisan kain masker. Oke, ya bisa juga ya. Untuk menjadi variabel pembentuk ya, pembentuk spesifikasi. Oke. Untuk tahapannya untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan itu apa aja? Ada yang siap? Oke, Amar, silakan. Tahap identifikasi kebutuhan konsumen yaitu menentukan batasan usaha, mengumpulkan data mentah dari pelanggan,
menginterpretasikan data mentah menjadi kebutuhan pelanggan? Oke, pertama kita menentukan batasan, mengumpulkan data, dan menginterpretasikan data ya. Oke, setelah itu ya, tadi kan ada kita mengumpulkan data mentah. Ya, metode yang biasanya digunakan dalam ya mengumpulkan data mentah apa aja tadi ya? Saya Bu. Oke, Mbak Wafik. Metode yang biasa digunakan itu ada penyebaran kuesioner, Mhm. melakukan interview langsung kepada target pasar, Oke. melakukan focus group discussion, dan observasi produk pada saat digunakan. Oke, good ya. Ada interview, ada kuesioner, ada observasi langsung ya. Oke, kita sudah di penghujung pembelajaran ya. Mungkin saya summary dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Ada yang pertama yaitu mungkin tadi tahapan untuk identifikasi kebutuhan konsumen ya. Terus kuesioner itu dimulai secara umum ya. Lalu yang selanjutnya adalah penyebaran kuesionernya adalah kita tentukan target marketnya dulu atau target pasarnya dulu ya. Kalau bisa jumlah respondennya itu semakin banyak semakin baik karena itu akan merepresentasikan kebutuhan pelanggan yang sesungguhnya gitu ya. Lalu variabel yang harus masuk dalam kuesioner yaitu kelebihan dan kelemahan produk, terus ada range harga yang masih dapat diterima itu yang seperti apa, variabel yang dipertimbangkan keinginan untuk membeli, alasan mengapa memilih jenis produk yang dirancang itu apa. Nah, untuk simpulannya adalah sebagai berikut. Untuk penugasan kita itu di awal pertemuan kita sudah kontrak bahwa pertemuan perkuliahan perancangan dan pengembangan produk ini adalah tugas akhirnya ada perancangan produk ya, minimal adalah sketsa gambar ya. Selanjutnya teman-teman identifikasi nih kebutuhan konsumen sesuai produk yang akan teman-teman buat ya. Terus laporannya nanti dikumpulkan ke Adlink ya, pada postingan nanti saya posting. Nanti ada postingan tugas identifikasi konsumen ya, filenya ya harus PDF ya, ditulis ya nomor kelompok atau kelompok berapa dan nama tugasnya tadi tugas identifikasi konsumen ya. Mungkin itu ada pertanyaan mungkin dari teman-teman. Oke, Mbak Indri, Pak. Bagaimana sih Bu cara menyusun atau menentukan indikator-indikator dalam kuesioner untuk identifikasi kebutuhan pelanggan? Oke, bagaimana cara menyusun kuesionernya ya Mbak ya? Oke, tadi kan kita coba menganalisis variabel ya, kayak tadi kita masker itu tadi ya, apa aja sih sebenarnya. Nah, saat kita mau bikin kuesioner, baiknya kita itu menempatkan diri sebagai konsumennya, sehingga kita, pengennya apa sih yang ada di masker, sehingga kita bisa memunculkan atribut-atribut kemungkinan yang dibutuhkan oleh konsumen. Seperti itu, bisa diterima Mbak Indri? Oke. Yang lainnya mungkin adanya? Oke, Mbak Lilis. Setelah identifikasi kebutuhan pelanggan, selanjutnya datanya diapakan? Oke, setelah diidentifikasi, setelah kita mempunyai data ya, pelanggan itu pengennya apa sih kayak gitu ya. Setelah itu kita ada lanjutannya ya, misalkan pakai banyak metode ya, pakai KFD, pakai value engineering, pakai Kano ya. Kita bikin kriteria hierarki yang mana yang harus kita fokuskan untuk dikembangkan, mana yang penting kayak gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa menjadikan itu sebagai spesifikasi pokok yang harus ada di produk tersebut. Nah, hal itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, gitu. Apakah cukup? Untuk hari ini ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Oke. Kalau cukup ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.